begini Pak Ade, kembali kepada pembahasan kita di awal mengenai alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar yang dikatakan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Nah, bila dikaitkan dengan pasal 29 ayat 2 tentang kebebasan beragama, artinya kan di situ disebutkan bahwa setiap warga negara bebas beragama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tapi pada prakteknya bahwa hari ini kebebasan beragama itu dibatasi Pak Ade. Ini bagaimana Pak Ade? Nah, lagi-lagi saya ingin mengatakan bahwa pemerintah, ya, pemerintah sebagai regulator kan, karena bahwa amanat dari pasal 29 itu kan harus diterjemahkan dalam bentuk aturan perundangan yang lebih sifatnya pelaksanaan dan teknis. Kalau bahasa kita tuh ada juklak juknisnya gitu kan, karena itu undang-undang dasar. Nah, pemerintah harusnya menerjemahkan itu dalam pengertian juklak dan juknisnya seperti apa, turunannya seperti apa. Nah, tetapi kan untuk kemudian merumuskan turunan dari pasal 29 itu, kan nggak bisa kemudian ini tidak disertai pemaknaan yang boleh kemudian dimaknai sendiri. Ya kan? Artinya aturan itu tidak boleh kemudian dimaknai, pasal 29 itu tidak boleh dimaknai sendiri, tapi harus ada dirujukkan sehingga kemudian kita mendapatkan pemaknaan jelas. Saya sependapat bahwa alinea pertama menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Artinya juga kemerdekaan di dalam beragama. Ya kan? Yang kedua, masih di dalam preambul undang-undang dasar. Di situ juga mengatakan tujuannya melindungi segenap bangsa dan seluruh bangsa dan segenap tumpah darah. Melindungi bangsa ini apa yang dilindungi sebetulnya? Juga praktek beragamanya yang dilindungi. Bangsa dalam pengertian bukan hanya bangsa, tapi seluruh kegiatan harus dilindungi. Nggak boleh kemudian yang satu dibiarkan kemudian menindas yang lain, yang satu dibiarkan untuk mengatakan yang ini tidak boleh. Nggak bisa. Jadi itu ya, yang kedua. Yang ketiga, kita harus kembalikan kepada Pancasila. Karena di dalam Pancasila ada prinsip, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ada 3 poin yang mendasari itu. Maka pemerintah harus menerjemahkan pasal 29 tadi dengan semangat yang ada di dalam preambul itu tadi. Maka jelas sungguhnya tidak boleh ada larangan, siapa melarang siapa gitu. Karena semua punya kemerdekaan untuk beragama, kemudian bagaimana menjalankan ritual agamanya seperti apa, praktek beragamanya seperti apa. Ya jelas itu bagian dari amanat preambul kok. Tidak boleh dirampas dari siapapun. Gitu. Apalagi kemudian yang boleh ada ini yang lain nggak boleh, ya nggak bisa. Nggak bisa gitu. Sudah merampas kemerdekaannya kalau begitu Pak. Iya, karena ini kan soal kemerdekaan seseorang untuk menyembah Tuhan. Gitu. Nah, yang harus diukur adalah oleh pemerintah bahwa kesadaran bertuhan yang diikuti oleh setiap agama itu tidak membuat setiap agama merasa menjadi yang paling benar. Dan kemudian menegasikan agama yang lain. Saya yang paling benar, Anda salah. Dan itu muncul di dalam interaksi manusianya, nggak bisa. Gitu. Nah, di situ pemerintah harus mengambil peran sebagai regulator, sebagai operatornya, sebagai fasilitatornya dari kehidupan tadi. Dalam konteks beragama tadi. Gitu. Jadi tidak boleh kemudian main tutup aja gereja ditutup, ini ditutup, ini ditutup gitu kan. Oh tidak bisa itu, tidak boleh itu. Karena itu kewajiban pemerintah melindungi segenap bangsa tadi. Yang dilindungi apa? Aktivitasnya juga harus dilindungi dong. Kegiatannya juga harus dilindungi. Termasuk kegiatan beragamanya harus dilindungi oleh pemerintah. Itu amanat preambul. Ya, jadi tidak ada alasan gitu kan, untuk pemerintah melakukan pembiaran terhadap proses
di mana kemudian anggota masyarakat yang satu kemudian menyerang anggota masyarakat yang lain atas nama agama. Itu nggak boleh terjadi di negara Pancasila dan tidak boleh terjadi di negara yang menggunakan preambul Undang-Undang Dasar 45 seperti yang tercantum tercantum di dalam preambul Undang-Undang Dasar. Itu tidak pernah boleh ada terjadi itu. Jadi jelas itu ya. Berarti langkah yang diambil pemerintah untuk menghapus kolom agama di KTP itu emang sudah sangat benar apa gimana Pak? Ya, kan saya bilang tadi, Anda tulis kolom agama, di agama itu, di KTP itu, urusannya dengan siapa? Agama itu urusan pribadi kita dengan Tuhan kok. Bukan dengan pemerintah. Karena setiap orang punya hak gitu. Yang paling penting adalah bahwa ketika dia menjalankan aktivitasnya sebagai warga bangsa, sebagai orang Indonesia, dia taat pada aturan itu. Soal bagaimana dia beragama jangan dicampuri. Karena tadi kemerdekaan itu. Dan tidak ada urusannya dengan pencantuman kolom. Apakah kalau dicantumkan Islam dia pasti Islamnya benar? Kalau dicantumkan Kristen apakah Kristennya benar? Kalau dicantumkan Hindu apakah Hindunya benar? Kan tidak ada jaminan atas itu gitu. Jadi bukan itu gitu. Hakikat dari pencantuman itu tidak ada kaitannya dengan persoalan bertanah air, berbangsa dan bernegara. Karena ini menjadi hak kemerdekaan setiap orang untuk memilih agamanya. Yang paling penting ekspresi dari keberagamaan dia, berketuhanan dia itu muncul di dalam interaksi sosial ketika dibingkai di dalam aturan yang sudah disepakati di dalam Undang-Undang Dasar 45. Tadi kembali lagi bahwa kemudian setiap manusia tidak bisa menyakiti manusia lain, menjahati manusia lain, bahkan kemudian menjahati tumbuhan, hewan segala macam. Karena tadi kembali kepada alinea pertama bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan bangsa itu bukan hanya bangsa manusia, tapi juga bangsa tumbuhan, bangsa hewan, dan bangsa yang lain. Jadi kesadarannya harus dikembalikan penuh kepada kesadaran itu. Gitu. Bukan untuk kemudian menjadikan agama sebagai alat kepentingan, alat politik, alat kekuasaan. Gitu. Tetapi agama harus dikembalikan sebagai sebuah tata cara, sebuah ajaran untuk kemudian kita tetap bertuhan. Gitu. Nah, tadi ketika dibebaskan itu, dimerdekakan, kalau ternyata malah bermunculan kepercayaan dan banyak agama dan apakah itu jadi seperti liar gitu Pak? Jadi terlalu banyak gitu. Nah, ya artinya kan dimungkinkan. Kalau kita saja misalkan kembali, kita ikut saja, kita bicara agama samawi dulu lah ya. Kita nggak masuk kepada Hindu dan Buddha. Ya. Agama samawi, agama-agama yang lahir di Timur Tengah sana, kita anggap saja dari Abraham sampai dengan Muhammad. Berapa banyak nabi di situ? Nah, kalau kemudian setiap nabi itu kemudian melahirkan kaumnya masing-masing, kelompoknya yang membawa ajaran itu, berapa banyak kira-kira? Lalu kita mengatakan bahwa ini nggak benar semua. Kan nggak bisa. Gitu. Kemarin saja saya baru bahas di surat Al-Baqarah sendiri kan mengatakan, di Islam saja gitu kan, bahwa di dalam rukun iman itu kan mengakui juga kitab-kitab sebelumnya. Jadi bukan menegasikan kitab-kitab sebelumnya, tapi mengakui kitab-kitab sebelumnya. Artinya memberikan ruang kepada mereka yang memegang kitab-kitab sebelumnya juga untuk menjalankan itu. Nah, kalau kita coba komparasi ya dengan Amerika, di sana kan kepercayaan itu dibebaskan, bertumbuh dan bahkan pemerintah nggak ikut campur. Nah, saya melihat malah banyak kepercayaan itu jadinya aneh gitu, jadi bahkan mereka jadi tidak bertuhan menurut saya. Ya, artinya bagaimana bila itu jadi bertumbuh gitu? Ya, artinya kan kembali bahwa kebebasan, kemerdekaan yang diberikan itu bukan berarti kemudian menjadi liberal.
Kalau liberal jadi anarki nanti. Tidak, kemerdekaan yang diberikan itu tetap diberikan satu tanggung jawab bahwa ketika Anda beragama, Anda akan tunjukkan kalau agama Anda benar, agama Anda benar, maka ajaran Anda tidak akan kemudian tadi merugikan manusia lain, merugikan makhluk lain, menindas makhluk lain, menjajah makhluk lain, mengeksploitasi makhluk lain. Itu saja gampang. Jadi kita tidak main di dalam wilayah teks, ajaran. Tapi sikap yang muncul seperti apa sih? Gitu. Anda boleh cerita tentang, wah ini soal cinta kasih, Rahman Rahim, atau apapun namanya. Tetapi kemudian ketika secara manusia dia tidak bisa menunjukkan itu, ya kita harus bertanya, emang agama Anda mengajarkan apa kepada Anda? Kok tingkah laku Anda menjadi seperti ini? Gitu. Kan itu. Jadi bukan kita mengukur melihat ajaran agama itu dalam konteks bagaimana dia melakukan hubungan atau ritual atau apapun namanya dalam konteks berhubungan dengan Tuhan, tetapi justru dalam konteks implementasi kemanusiaannya. Nah, itulah gunanya tadi undang-undang tadi, perangkat aturan konstitusi tadi untuk memastikan bahwa mereka menjalankan itu. Jadi moralitas agama yang akan kemudian menuntun setiap manusia yang bertuhan itu untuk tahu mana yang benar dan mana yang baik, kemudian dibingkai di dalam aturan main yang berdasarkan dengan kewilayahan. Kalau kita bicara Indonesia, ya kita bicara Indonesia. Kalau bicara Amerika, ya bicara Amerika dengan aturan Amerika. Gitu. Jadi ukurannya sederhana. Gitu. Maka kalau kita kembali kepada preambul Undang-Undang Dasar 45, kan jelas peri kemanusiaan dan penjajahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Peri kemanusiaan itu seperti apa? Peri keadilan seperti apa? Maka kemudian kehidupan beragama pun harus ditempatkan dalam peri kemanusiaan, peri keadilan. Jadi semangat itu harus muncul seiring dengan proses interaksi sosialnya, gitu. Jadi kita tidak bisa mengukur kebenaran, bukan mengukur, menghakimi kebenaran satu agama, gitu. Tanpa kemudian kita melihat bagaimana sih kemudian pola interaksi sosialnya seperti apa. Dia mengatakan agamanya benar, tapi kalau dia ngerusak rumah ibadah orang lain, ya nggak benar lah. Mau dia apapun jadi nggak benar itu gitu loh. Ya kan? Pertanyaannya adalah apakah benar ajaran agamanya mengajarkan itu, atau orang itu yang memanipulasi ajaran agamanya untuk membenarkan apa tindakan mereka? Kan jadi begitu kita harus lihat. Jadi pembenaran Pak dia. Nah, pembenaran. Nah, aturan konstitusi mengatur itu. Tidak boleh adanya perusakan dan lain sebagainya gitu. Karena itu bertentangan dengan semangat yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Semangat penindasan, anti penindasan, semangat anti penjajahan. Dan bukankah itu menindas? Bukankah itu menjajah? Kan itu. Padahal agama apapun tidak pernah menganjurkan umatnya untuk menindas dan menjajah. Melakukan pengerusakan dan lain sebagainya, nggak ada. Kalau tadi Pak Ade katakan kalau liberal, maka timbullah anarki yang tadi. Iya, itu anarki. Iya. Berarti kalau kita lihat memang pada kenyataannya muncul tindakan anarki seperti itu, apakah ini bisa dikatakan berarti ada pihak-pihak lain, pihak-pihak luar, kalau tadi dikatakan liberal ini, yang kemudian sebetulnya ya katakanlah menunggangi gitu ya, menunggangi atau mempengaruhi, memberikan semacam racun-racun mungkin seperti itu, sehingga kemudian ya tadi atas nama agama kemudian sepertinya membenarkan sebuah tindakan anarki gitu. Apakah memang ada pengaruh dari luar atau seperti apa, Pak? Jadi gini, ini kan sering kali orang mudah dikecoh ya, dengan pembiasan makna. Ada perbedaan antara independence, kemerdekaan, dengan kebebasan, liberation. Ya kan? Itu dua hal yang berbeda loh. Itu bukan sama. Kemerdekaan adalah hak untuk mengatakan bahwa
tidak boleh ada penindasan dan penjajahan. Jadi bicara kemerdekaan, maka dia akan dihadapkan dengan penindasan penjajahan. Itu kemerdekaan. Tapi kalau bicara kebebasan, itu bukan dihadapkan dengan penindasan dan penjajahan. Jadi kebebasan itu mengarahkan orang untuk justru boleh melakukan apapun, termasuk menindas dan menjajah orang lain. Itu persoalannya. Dengan alat apa? Ya dengan alat tadi. Apakah itu alatnya agama itu sendiri? Apakah alatnya adalah uang? Apakah alatnya tentara, persenjataan perang? Dan itu semua dibalut oleh apa yang disebut dengan kebebasan. Jadi dia bebas menggunakan agamanya untuk menindas orang lain. Dia bebas menggunakan alat perangnya untuk menjajah bangsa lain. Dia bebas menggunakan uangnya untuk memiskinkan orang lain. Jadi kita harus pisahkan betul ya antara kebebasan dan kemerdekaan. Jadi kalau saya tadi mengatakan hati-hati, betul itu kebebasan. Tapi kebebasan yang seperti apa? Kebebasan ketika kemudian unsur-unsur yang menentang keilahian juga kemudian muncul. Nah itu yang bahaya. Karena bicara kemerdekaan itu sesuai dengan semangat keilahian. Karena tadi semangat keilahian tidak memberikan ruang adanya penindasan dan penjajahan. Tidak boleh ada itu. Di dalam ruang ketuhanan itu tidak boleh ada semangat itu. Tetapi Anda bicara kebebasan, nah ini yang bahaya. Karena kebebasan ini sesungguhnya tidak bebas. Karena kebebasan ini hanya memberikan legitimasi kepada orang yang lebih kuat untuk menindas orang yang lemah. Atas nama kebebasan. Jadi kalau saya tindas dengan angkatan perang saya, ya salah sendiri kenapa angkatan perang Anda tidak secanggih saya. Kalau kemudian dengan kekuatan ekonomi Anda saya jajah, ya salah sendiri kenapa kekuatan ekonomi Anda lemah, tidak sekuat saya. Itulah kebebasan. Makanya kenapa kita harus menentang kebebasan atau liberalisasi? Karena itu. Karena dia tidak sama dengan kemerdekaan. Kita bicara adalah kemerdekaan. Yang anti penindasan, yang anti penjajahan. Yang menempatkan setiap makhluk ciptaan Tuhan di dalam kesetaraan. Sebagai sesama makhluk ciptaan. Di mana kemudian muncul saling harga menghargai, saling menyayangi, saling membantu, semangatnya sudah berbeda jauh antara kemerdekaan dengan kebebasan. Jadi jangan salah artikan bahwa kemerdekaan itu adalah kebebasan. Berbeda sama sekali. Filosofinya berbeda sama sekali. Dan kalau ini tidak clear dari hari ini, maka kita mudah akan diombang-ambing. Seolah ketika bicara kebebasan itu adalah kemerdekaan. Oh tidak. Tidak. Karena kebebasan itu cenderung juga bebas nilai. Iya, jadi value free. Kalau kemerdekaan jelas. Landasan nilainya jelas. Kemerdekaan itu landasan nilainya adalah ketuhanan. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau ada penindasan. Tidak mau ada penjajahan di muka bumi ini. Oleh siapapun kepada siapapun. Atau apapun. Jadi ini bottom line yang harus selesai di kita untuk memahami tadi. Ya, tentang kebebasan dan kemerdekaan. Sehingga kalau kita kemudian melakukan komparasi, memotret antara kemudian Indonesia dengan Declaration of Independence yang ada di dalam preambul, dengan Amerika ya tentu sudah pasti beda semangatnya. Karena kalau kita bicara kemerdekaan, mereka bicara kebebasan, liberalisasi. Kita bicara tentang kemerdekaan. Gitu. Jadi tidak boleh ada. Gitu. Jadi semua merdeka, termasuk untuk beragama. Untuk menjalankan tata cara keagamannya, silakan semua terbuka, bebas. Jadi tidak boleh kemudian itu dipasung, enggak gitu. Jadi dia mau ngapain secara ritual silakan. Kan yang harus kita ukur kan tadi tindakan dia dengan semangat itu enggak. Kemerdekaan dia di dalam beragama tadi membawa dia dalam semangat untuk tidak melakukan penindasan, penjajahan enggak.
Itu yang harus kemudian dipastikan dengan aturan main undang-undang. Kalau Anda melanggar, ya Anda masuk penjara, Anda akan dihukum, Anda akan begini. Karena tadi, preambul, pembukaan kita tidak memberikan ruang untuk yang seperti itu muncul. Ada yang lain?